Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Saya bersuka cita bersama dengan tim musik, tim Praise and Worship GBI Glow Cabang Bandung. Kita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ingat, ini bukan tontonan, ini adalah ibadah karena Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Wow, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Bersama istri, bersama suami, anak-anakmu, bersama keluargamu. Kita mau bergandengan tangan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan melawat setiap kita. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan menjamah setiap kita. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan memulihkan setiap kita. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita yang dahsyat luar biasa. Ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari Minggu yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kami boleh ada di dalamnya. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Dan di rumah kami masing-masing, kami rindu lawatan Tuhan nyata. Kami rindu kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kami, umat-Mu. Dimanapun mereka berada ya Bapa, biar kasih kuasa anugerah Tuhan turun atas setiap kami semua. Dan pada hari ini ya Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah masing-masing kami. Baik kami di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah Raya Minggu hari ini Tuhan. Kami berdoa dan kami akan habiskan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Ingat, kita memuji Tuhan dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Dan jangan hanya tepuk-tepuk tangan biasa saudara-saudara bersorak-sorai. Karena saudara di rumah saudara masing-masing, saudara bebas memuji Tuhan dengan cara-cara saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima lawatan Tuhan dari pujian-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya hidupnya penuh dengan mukjizat, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, kita percaya saudara, saat Tuhan bekerja dalam hidup kita, akan banyak hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk berdiri, kita mau bersorak, kita mau melompat, kita mau bersorak bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Segenap hatimu katakan, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, oh, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He called me friend. Hallelujah, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He called me friend. That you are mindful of me, that you hear me when I call. It is true that you're thinking of me, of
It's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. 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 He called me friend. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me. Sekali lagi katakan God Almighty. Yes. Call me friend. I am a friend of God. Sambil bertepuk tangan bagi saudara, katakan I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Mari melompat bagi Tuhan, katakan I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Oh, dengan sungguh katakan berjalan bersama, katakan tetap. Bersamamu tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku atas gunung batu, kau beriku kemenangan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yang percaya Tuhan adalah jaminan hidup kita, berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Berjalan bersamamu, akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, pandu keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jalinan hidupku. Katakan Yesus, Yesus jalinan hidupku. Lebih dahsyat lagi, katakan Yesus jalinan hidupku. Yesus jalinan hidupku. Oh,
Yang percaya Tuhan sumber kekuatan, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami. Engkau Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu indah Tuhan, kasih-Mu nyata atas kami. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari angkat kedua tanganmu, katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan
akan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa, Ini yang kami percaya Tuhan, takkan pernah habis kebaikan-Mu. lebih Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Betul, di hadapan kami ada begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi ini yang kami rasakan ya Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan pengharapan, sebab dekat dengan Tuhan kami tenang. Karena itu dalam ibadah raya minggu, pada hari ini ya Tuhan, kami rindu lebih lagi dekat di hadirat. Kami rindu lebih lagi menyembah Engkau. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Yesus, kami angkat suara kami menyembah-Mu. We worship You. Sebab dekat dengan Tuhan kami kuat. Sebab dekat dengan-Mu kami kuat. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Haleluya. Saat yang indah bagi kami. Untuk kami diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman. Karena itu kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Sehingga hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sama-sama katakan dengan saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Kita sama-sama nikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Anugerahnya Cukup. Kita akan belajar bersama-sama nanti dari 2 Korintus pasal yang ke-11 dan juga pasal yang ke-12 untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kasih karunia atau anugerah yang luar biasa dilimpahkannya bagi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama lebih jauh memahami kebenaran firman Tuhan ini.
Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami sekarang. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami secara spesifik, secara khusus dengan jamahan-Mu, dengan sapaan-Mu bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami ditemukan sebagai tanah hati yang baik, tempat di mana firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran melalui kehidupan kami. Urapan-Mu bekerja atas setiap kami ya Tuhan, atas hamba-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, dikatakan di sini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus menyatakan ini ketika dia berada di dalam situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupannya. Ketika dia berseru selama 3 kali untuk meminta supaya duri di dalam dagingnya itu dicabut oleh Tuhan. Tetapi justru inilah yang diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban. Cukuplah kasih karuniaku. Anugerah Tuhan adalah sesuatu yang cukup bagi setiap kita untuk kehidupan kita, untuk kekristenan kita, untuk melewati masa-masa yang sulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia memiliki anugerah itu di dalam hidupnya, sehingga apapun situasi yang terjadi di dalam hidupnya, tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia selesai dalam pelayanannya, tidak membuat dia kemudian meninggalkan Tuhan, tidak membuat dia menggerutu. Tetapi lebih dari semuanya itu, dia menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kasih karunia, anugerahnya cukup di dalam kehidupannya. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada hukum-hukum yang dia buat, ada hukum-hukum yang dia selenggarakan, ada hukum alam, ada hukum di mana Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel misalnya tentang Taurat, ada hukum tabur tuai. Ketika seseorang menabur sesuatu, maka kemudian dia akan menuai sesuatu juga. Sama dengan apa yang sudah dia taburkan, itulah yang akan dituainya. Itu adalah sebuah sistem hukum yang Tuhan nyatakan. Tetapi di atas semuanya itu, hukum kasih karunia, hukum anugerah juga diselenggarakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia atau anugerah adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Karena keberdosaan kita, karena keterpisahan kita dengan Allah, karena posisi kita yang merupakan musuh Allah. Tetapi justru itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena kita tidak mampu, karena keberdosaan kita, karena ketidaktaatan kita, karena kelemahan kita, karena dosa kita. Tuhan kemudian menyatakan kasih karunia itu, anugerah itu bagi setiap kita. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia berkata di dalam hidupnya, anugerahnya cukup bagiku, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Dan di dalam kelemahan-kelemahan, di dalam situasi-situasi yang sulit, justru kasih karunia, kekuatan Allah, anugerah Allah, kian sempurna kita rasakan. Mari kita belajar bersama-sama dari Rasul Paulus. Kita bisa melihat di sini bagian yang pertama bahwa anugerahnya adalah sesuatu yang cukup untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, kita sedang hidup di masa-masa yang sulit. Kita sedang hidup di masa di mana pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Bahkan ada banyak orang yang menyatakan tidak mungkin akan berakhir, tidak mungkin akan hilang. Sebab ini mungkin akan menjadi penyakit yang terus ada atau virus yang terus ada. Dan kemudian kita bisa merasakan juga bagaimana dampak dari semuanya ini mengakibatkan kesulitan. Secara ekonomi sudah jelas, kesehatan ada di depan mata kita. Bagaimana orang terjangkit ini setiap hari terus bertambah.
bahkan juga jumlah mereka yang meninggal. Secara kerohanian, situasi dan kondisi semacam ini juga membuat orang-orang kesulitan untuk menemukan perjalanan rohani yang makin menaik, perjalanan rohani yang makin meningkat. Ini situasi yang sulit, ini masa yang berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, anugerahnya cukup. Kasih karunia-Nya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pada waktu itu sedang menghadapi masa yang sulit karena dia harus membentengi umatnya, jemaat yang dia gembalakan, jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan dari ajaran-ajaran palsu. Dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 disebut, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus melanjutkan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu, ayat 13, adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Inilah masa sulit yang sedang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu, yaitu ketika dia harus menghadapi pengajar-pengajar yang palsu. Tetapi oleh karena dia sudah mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup, oleh karena dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, maka dia terus berjuang. Dia mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini sebagai tanggung jawab yang harus dia emban. Sebagai seorang yang harus membina jemaat untuk tidak mudah tergoda kepada ajaran-ajaran yang lain, kepada guru-guru palsu, kepada rasul-rasul yang jahat itu yang sesungguhnya bukan rasul Kristus, tetapi mereka adalah pengajar-pengajar sesat. Anugerahnya kita butuhkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi masa sulit ketika kita harus berhadapan dengan ajaran-ajaran yang palsu. Dewasa ini terlalu banyak hal yang bisa kita pikirkan, terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita terima. Tetapi kalau kita tidak memiliki anugerah dan kasih karunia Tuhan, bisa-bisa kita dengan mudah akan mengikuti berbagai macam ajaran yang palsu. Karena itu mari kita mohon anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, supaya kita bisa tetap setia di dalam perjalanan kita mengiring Yesus, supaya kita bisa tetap taat untuk menekuni kebenaran firman Tuhan, menggali kebenarannya, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita harus berusaha dan berjuang. Tetapi jangan pernah melupakan, kita membutuhkan anugerah-Nya, kita membutuhkan kasih karunia-Nya, dan itu cukup buat kita untuk terus bertahan dari gempuran ajaran-ajaran yang lain, dari ajaran-ajaran yang palsu di dalam kehidupan kita. Masa sulit apa lagi yang dihadapi oleh Paulus? Paulus menghadapi sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Dan tentu saja penderitaan itu adalah hal yang membuat dia berat, membuat dia harus berjuang, membuat dia harus bertanding, membuat dia harus bertahan. Tetapi karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, itu adalah sesuatu yang kemudian dia bisa lewati. Mungkin penderitaan yang dialami Paulus adalah penderitaan-penderitaan yang biasa saja, yang sepele saja, seperti yang dialami oleh kebanyakan orang. Tapi coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-23. Kita bisa melihat di situ, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Dari ayat 23 saja kita sudah melihat bahwa apa yang dialami Paulus dalam penderitaannya adalah sesuatu yang luar biasa. Ayat 24 kita lanjutkan, 5 kali aku disesah orang Yahudi,
Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Begitu banyak penderitaan yang harus dia hadapi, tantangan-tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Paulus. Dan kalau hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, saya percaya dia sudah menyerah sejak awalnya. Tapi karena dia memiliki kasih karunia, tapi karena dia memiliki anugerah Tuhan yang berlaku di dalam hidupnya, dia bisa menghadapi masa-masa yang sulit itu, penderitaan di dalam hidupnya itu dengan anugerah Tuhan semata-mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita juga sedang berada di dalam situasi-situasi yang sulit sedemikian. Karena pandemi ini, karena wabah penyakit ini, orang-orang menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi jangan pernah lupa, kita memiliki anugerah Tuhan. Kita memiliki kasih karunia. Dan itu adalah sesuatu yang cukup buat kita. Kita pasti diberi kekuatan untuk melewati, untuk berjuang, untuk bertanding sampai garis akhir. Kasih karunia-Nya cukup untuk menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan. Yang kedua, kasih karunia-Nya cukup untuk menghadapi diri sendiri. Saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus bahwa kasih karunia atau anugerah Allah itu adalah sesuatu yang cukup untuk menghadapi diri sendiri. Ada banyak orang yang ketika menghadapi sesuatu dari luar dirinya, memiliki kekuatan, memiliki ketangkasan, kecakapan untuk menyelesaikan. Tetapi ketika berhadapan dengan diri sendiri, dengan ego, dengan keakuan, maka kemudian orang-orang itu menjadi kalah, menyerah, bukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan bahwa musuh paling berat, musuh paling besar yang sukar sekali untuk ditaklukkan adalah hawa nafsu kita sendiri. Saya percaya Napoleon benar. Karena begitu banyak orang bisa tampil kuat. Ada banyak orang yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan dari luar dirinya dengan gagah berani. Tetapi ketika menghadapi dirinya sendiri, hawa nafsunya dengan egonya, dia menjadi kalah. Dia menjadi menyerah dan kemudian dia jatuh di dalam dosa. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa anugerahnya cukup, kasih karunia-Nya cukup untuk menghadapi diri sendiri. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dinyatakan di situ, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Salah satu problem di dalam diri kita yang sering menjatuhkan itu adalah karena kesombongan kita. Kesombongan adalah sesuatu yang lebih banyak membuat seseorang terjatuh. Kesombongan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kemudian membuat seseorang akhirnya tergelincir, terpeleset, dan kehilangan hal-hal yang sangat berharga di dalam hidupnya. Ada orang yang kaya kemudian sombong. Ada orang yang mampu sombong. Ada orang yang pintar sombong. Saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi mentang-mentang sombong itu gratis, maka kemudian diborong oleh siapapun. Orang miskin, orang nggak mampu, orang nggak bisa. Pokoknya yang penting sombong dulu, saudara. Dan ini adalah persoalan banyak orang. Persoalan yang kita hadapi. Dan jangan-jangan
kesombongan adalah sesuatu yang masih terselip di dalam kehidupan kita. Adalah sesuatu yang masih menjadi persoalan yang belum kita tuntaskan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak meninggikan diri. Dan bagaimana caranya Tuhan bekerja melalui kasih karunia-Nya? Kadang Dia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus? Ada duri di dalam daging, ada persoalan di dalam dirinya, ada sesuatu yang menyakitkan. Dan kita bisa lihat tujuan Tuhan melakukan semuanya itu dari 2 Korintus 12 ayat 7 tadi. Supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali hal itu disebut di awal ayat 7 dan di bagian akhir dari ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kelemahan-kelemahan yang kita alami, mungkin juga penyakit yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kebangkrutan, hal-hal buruk yang bisa kita sebut, yang terjadi dalam hidup kita, mungkin selalu kita ratapi, selalu kita kutuki. Tetapi mari kita coba berpikir bahwa Tuhan bisa bekerja melalui semuanya itu untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak meninggikan diri kita. Maka Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Sebagaimana Paulus berseru kepada Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini Tuhan, ambil semuanya ini. Tapi 3 kali dia berseru, 3 kali juga jawaban Tuhan sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Saudara, ketika kita minta kepada Tuhan, lalu kemudian dengan mudah kita berpikir Tuhan mengabulkan, kita bisa senang di awal, kita bisa bersuka cita dalam beberapa waktu lamanya. Tetapi lobang kesombongan, godaan untuk tergelincir dalam sikap tinggi hati, sedang terbuka lebar di depan kita. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita mulai berseru kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan atas sesuatu di dalam kehidupan kita, dan jawaban Tuhan tidak, apakah kita masih bisa tetap bertahan di situasi semacam itu? Mari kita belajar dari Paulus, bahwa ketika Tuhan menjawab tidak pun, itu adalah sebuah anugerah kasih karunia yang membuat kita bisa menghadapi diri kita sendiri, terutama dengan kesombongan kita, dengan tinggi hati yang masih ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil sebuah langkah pertobatan. Mari kita mengambil langkah perubahan di dalam kehidupan kita, supaya kesombongan-kesombongan yang masih saja sering kita lakukan itu, kita hentikan, kita buang jauh-jauh. Dan seperti Paulus, kita mulai berkata kepada Tuhan, kasih karuniamu cukup, anugerahmu cukup ya Tuhan. Dan aku membutuhkan semuanya itu, supaya kesombongan dan tinggi hatiku tidak ada lagi di dalam hidupku. Hal apa lagi yang dia hadapi di dalam dirinya, diri Rasul Paulus, yang kita bisa pelajari saudara, untuk mengatakan bahwa kasih karunia atau anugerahnya itu cukup bagi kita. Yaitu ketika saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa diubah di dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ada hal-hal yang bisa kita ubah di dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga hal-hal yang memang sudah demikian adanya di dalam hidup kita ini. Ada hal-hal yang Tuhan berkata, udah tidak bisa diubah. Kamu memang harus hidup dengan hal itu. Kamu memang harus hidup dengan situasi dan kondisi seperti itu. Ketika Paulus
ingin membuang duri dalam daging atau ingin supaya Tuhan mencabutnya dan Tuhan berkata tidak, itu berarti ada hal-hal yang sudah tidak bisa diubah di dalam hidupnya. Untuk menerima semuanya itu, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari belajar dari Paulus bagaimana anugerah itu, kasih karunia itu membuat dia bertahan. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa diubah di dalam hidupnya. Saya teringat ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah penggubah lagu-lagu yang sangat terkenal di dalam kekristenan dan salah satunya adalah Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dalam lagu itu dia menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa Fanny adalah seorang yang buta? Ketika usia 6 minggu dia mengalami demam, lalu kemudian rupanya ada salah diagnosa, salah tindakan dari dokter dan kemudian akhirnya membuat matanya buta. Tetapi justru di dalam situasi yang seperti itu, situasi yang sudah tidak bisa diubah, tidak bisa disembuhkan lagi, Fanny menjadi seorang penulis lagu yang sangat produktif. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya ada kurang lebih 8.000 lagu yang dia berhasil gubah. Dan kemudian juga 3 buku tentang kumpulan puisi dalam keadaan di mana dia tidak bisa melihat. Suatu kali ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, Fanny, seandainya kamu tidak buta, tentu kamu akan mengalami sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada ini. Kamu buta saja bisa seproduktif ini, apalagi kalau kamu bisa melihat. Tetapi kemudian Fanny menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, saudara. Dia berkata begini, apabila saya diperhadapkan pada sebuah pilihan, saya akan tetap memilih untuk lahir atau berada di dalam keadaan buta. Sebab ketika saya mati nanti, maka wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah yang luar biasa, agung, mulia, indah dari wajah Juru Selamat saya. Saudara, Fanny bisa menerima situasi dan kondisinya yang buta dan tidak bisa diubahkan lagi. Dan bahkan dia menyatakan bahwa dengan buta seperti ini pun aku bisa melakukan sesuatu. Dan ini yang lebih jauh aku harapkan ketika aku bisa membuka mata nanti di dalam kekekalan. Wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita juga memiliki sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu kondisi fisik kita. Mungkin itu sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi. Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha untuk mengubahnya. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Tetapi Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Mari kita mensyukuri semuanya. Mari kita berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, yang saya butuhkan ya Tuhan adalah anugerah-Mu. Anugerahnya cukup untuk menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan. Anugerahnya cukup untuk menghadapi diri kita sendiri, kesombongan kita, sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah juga di dalam kehidupan kita. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa menghadapi dan melewati semuanya itu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita, dan mari bersama-sama kita bersyukur untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih, karena di dalam hidup kami mungkin ada hal-hal yang tidak bisa lagi kami ubah. Karena di dalam kehidupan kami mungkin juga masih terselip kesombongan-kesombongan, tinggi hati. Kami sering meninggikan diri kami. Mohon kasih karunia-Mu Engkau nyatakan. Kami berseru anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami, supaya kami bisa menghadapi semuanya itu.
mensyukuri hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Tetapi juga dengan kekuatan-Mu kami bisa mengalahkan kesombongan dan ego kami. Juga kami sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidup. Ada ajaran-ajaran palsu yang begitu berkembang dan kami kadang kesulitan untuk menjawabnya, kesulitan untuk menelaahnya, kesulitan untuk mengcounternya. Tetapi karena ada anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami percaya kami mampu, kami sanggup menghadapi itu. Dan juga penderitaan-penderitaan yang bisa saja terjadi. Kami kuat, kami teguh di dalam iman, karena anugerah Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar, meteraikanlah di dalam hidup kami masing-masing, dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu Engkau nyatakan atas seluruh umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita percaya lawatan Tuhan nyata, firman-Nya akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Karena itu belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita juga hari ini akan memberikan korban syukur kita. Kita akan juga memberikan persembahan kita. Tidak ada pundi-pundi yang diedarkan. Tidak ada kotak-kotak persembahan. Ini langsung dari ketulusan hati kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya bagian kita memberi, bagian kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan sesuatu yang dahsyat. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh tetap terus ditegakkan melalui gereja. Ketakutan. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos. Gereja kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Bapak terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini pun kami akan mengembalikan korban syukur kami, memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Bahkan ada jemaat Tuhan yang mungkin akan mengembalikan korban persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas setiap kehidupan masing-masing kami. Sehingga tuntunan Roh Kudus menuntun setiap kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu hidup kami di dalam pemeliharaan dan dalam setiap keberkatan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka bersama istri, anak-anak Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Sehingga olehnya anugerah kasih setia Tuhan terus dinyatakan atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami terus berdoa menopang gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindo, bersama dengan Ibu Reinda dan ketiga anak kekasih mereka, anak mantu dan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan mereka. Sehingga mereka tetap terus menyampaikan isi hati Tuhan bagi banyak jiwa dan banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan bimbing mereka. Untuk mereka tetap terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Betul, mungkin hari-hari ini kami tidak dapat berkumpul oleh karena pandemik ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan terus meneguhkan hati kami. Kuasa Tuhan terus menguatkan iman kami. Dan disinilah kami boleh diuji ya Tuhan. Apakah kami mengasihi Tuhan dengan sungguh? Apakah kami mengasihi Tuhan dengan tulus di rumah kami masing-masing? Dengan tidak dilihat orang. Disinilah teruji bagaimana kami haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Secara khusus mereka yang beribadah pada hari ini melalui siaran online. Di dalam nama Yesus. Berkat anugerah pemeliharaan, kekuatan, kuasa Roh Kudus. Terus menopang kami. Terus menguatkan kami. Sehingga hidup kami terus Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jamah yang sakit Allah. Pulihkan mereka sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Yang mungkin karena pandemik ini terjadi goncangan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka. Sehingga suami-suami mencintai istri, menghargai, mengasihi istri. Istri-istri mengasihi, menghormati keluarga suami-suami yang ada. Bahkan anak-anak menghormati, mencintai orang tua dan orang tua. Mengasihi anak-anak, mendidik mereka dalam terang firman Tuhan. Sehingga dalam
masa-masa pandemik ini ya Tuhan, kami justru semakin kuat di dalam Tuhan. Kami justru semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa. Kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan. Bahkan hari ini secara khusus kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa Indonesia, kami topang doa buat kota Bandung, buat provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati. Sehingga baik kota, provinsi maupun bangsa kami ada dalam pemeliharaan dan ada dalam berkat anugerah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, pulihkan bangsa kami, baik ekonominya Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami dari masa-masa pandemik ini. Campur tangan Tuhan akan kami lihat dan akan kami buktikan terjadi dalam bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang terpapar, mereka yang kena penyakit ini positif. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan setiap kami yang masih ada sampai dengan saat ini sehat, biar kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Lawatan Tuhan ada atas bangsa kami. Lawatan Tuhan ada atas kota dan provinsi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Presiden, Wakil Presiden, pemimpin-pemimpin pusat di daerah, BNPB, TNI, Polri, Tuhan memberkati, beri hikmat dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami akan kembali ke rutinitas kami, kegiatan kami, aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh membawa segala keberkatan anugerah Tuhan dalam masing-masing hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah, engkau adalah anak-anak Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau disertai Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau ditolong Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Arahkan kedua belah tanganmu pada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu. Sambil kau menengadahkan kedua belah tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan, pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkusan kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas. Haleluya. Daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Ketakutan. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.